Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirawati, mahasiswi IKIP Siliwangi Cimahi, kelas PG PAUD 2020, akan mengupas dan menayangkan hasil Assalamualaikum, wawancara selamat KKN siklus. Saya Ibu Ros, mengajar di TK Puspita Asih. Sekarang saya mau diwawancarai oleh teman saya atau rekan saya di sekolah, yaitu Ibu Mira. Siap, Bu? Yang diberikan waktu sekarang yaitu lagi pembelajaran pandemi, yaitu pembelajaran daring, juga luring. Daring, kalau luringnya seperti apa? Kalau luring itu, jadi orang tua itu disuruh ke sekolah seminggu sekali untuk ngambil tugas dan sama anak-anak dikerjakan di rumahnya. Kalau daring itu biasa kalau pembelajaran di sekolah, jadi anak-anak berupa kegiatan-kegiatan yang harus di video atau pesan suara atau juga berupa foto. Apa kurikulum yang digunakan dalam masa pandemi ini? Kalau saya ya seperti Sekolah. kurikulum yang digunakan itu adalah kurikulum BDR, di mana kurikulum ini menurut saya itu tidak memberatkan orang tua. Dalam daring ya media yang digunakan itu adalah berupa HP ya. Nah, anak-anak itu kita bikin dari sekolah itu bikin grup ya, bikin grup sekolah TK Puspita Asih ya, dan semua orang tua dan anak-anak dimasukkan ke situ. Jadi anak-anak kalau mau mengirim. Bagaimana respon orang tua dalam pembelajaran daring? Alhamdulillah, orang tua dan anak sangat mendukung pembelajaran atau metode inilah. Gesit atau dengan cepat bisa menanggapi atau merespon pembelajaran yang diberikan oleh guru. Kadang ya orang tua itu ada yang sibuk bekerja, terus ada yang tidak punya HP, terus ada juga yang anak-anaknya mungkin anak-anaknya tidak bisa sama orang tuanya tidak dikasih motivasi. Akhirnya anak-anak itu udah malas, tidak mengerjakan atau tidak mengerjakan tugasnya. Nah, seperti itu. Kalau yang tidak langsung yaitu berupa pengumpulan tugas yang seminggu sekali ya. Nah, itu di sekolah dinilainya ada juga tidak langsung ya. Yang langsung misalnya kalau yang berupa video-video ya, terus ada yang berupa pesan suara, ada juga yang berupa foto ya, misalnya hasil karya anak itu difotokan gitu ya. Nah, itu adalah yang langsung. Kalau yang tidak langsung tantangan guru dalam pembelajaran daring di masa pandemi ini? Kita sebagai guru itu harus bisa menangani anak apabila ada anak yang mogok, ada yang tidak mengirimkan tugasnya. Nah, kita cari informasi sama orang tuanya lewat komunikasi ya. Alasannya mogok, tidak mengirimkan tugasnya karena tidak mengerti apa yang ditugaskan oleh guru ya, yang ditugaskan oleh guru. Nah, guru itu harus menjelaskan kembali atau mengulang kembali tugas apa yang diberikan saat pembelajaran itu. Jadi istilah di situ tidak miskomunikasi gitu antara orang tua dengan guru ya, sehingga tidak salah untuk mengerjakan atau mengirimkan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, jadi kiat-kiatnya itu adalah diharapkan orang tua itu tidak merasa keberatan dengan adanya pembelajaran daring ini, dan kita juga sebagai guru harus bisa memotivasi anak bagaimana anak bisa atau mau mengirimkan tugas ya. Nah, jadi Dari informasinya, komunikasi untuk mencari informasi.
Untuk wawancara kedua dilaksanakan di TK Swadaya yang berdekatan dengan lokasi TK Puspita Kan Asih saya Ibu Ani dari TK Swadaya mengajar di kelas B1. Siap. Ibu, konsep apa yang diterapkan pembelajaran daring masa pandemi COVID-19? Konsep belajarnya ada luring, ada daring atau dominasi? Kombinasi. Ya, Untuk daringnya bagaimana, Bu? Untuk daringnya kita via WA. Ya. Kita membuat kegiatan, Ya. di-share di WA. Ya. Kemudian anak-anak mengimplementasikan kegiatan itu melalui WA. Ada yang video, ada yang foto gitu. Pesan suara juga ya, Bu ya? Pesan suara ada. Kalau untuk luringnya bagaimana, Bu? Kalau untuk luring mah orang tuanya ke sini Ya. mengambil tugas yang akan diberikan gitu. Ya. Tiap minggu berarti ini diterapkan sekolah? Intinya masih kita pakai yang itu ya. BDR. Yang biasa. Oh, biasa. Biasa pakai yang kurikulum ke-13. Oh, biasa ya. Disesuaikan dengan situasi COVID sekarang. Oh iya. Ya. Jadi yang disesuaikan dari segi apanya, Bu? Misalkan materi atau waktu atau apa gimana? Waktu sudah jelas. Ya. Kita waktu lebih singkat mungkin ya. Lebih singkat dan kita tidak bisa ini, Bu. Tidak bisa misalnya dari pembelajaran dari jam 8 sampai jam 10. Kita nggak bisa begitu. Ya. Ya, karena ada orang tua yang media yang digunakan lebih banyak ke ini ya, media online ya, HP. Kecuali kalau belum mencoba Zoom, Bu? Belum WhatsApp kita nggak Zoom karena pertama sedikit ya. Oh iya. Sayang biaya. Gitu. Jadi paling WhatsApp-nya murah meriah, gampang. Kita video call. Video call udah. Ini paling gitu. Video call kita 4 ada 4 anak atau 3 anak dengan kita 4. Iya, gitu ya sistemnya ya. Iya, video call. Tidak ada Zoom. Oh, belum ya, Belum ada. TK mah belum ini ya mungkin ya. Kecuali SD kan karena kita orang tuanya gimana, respon orang tua dalam pembelajaran dari orang tua dan anak, responnya apakah mendukung atau untuk di semester ini apa ya? semester yang sudah semester sekarang? Kalau semester sekarang masih baru, jadi mereka betul-betul masih antusias. Alhamdulillahnya. Untuk yang udah mulai mengertinya. Yang dulu gimana? Untuk yang dulu mah di semester awal sih semester 1 masih bagus. Ya. Oh, itu. Tapi semester 2 kesini. Oh, menurunnya? Menurunnya nggak mau di video lagi. Jenuh gitu gimana? Anaknya mungkin jenuh, nggak mau di video lagi. Itu masuk kendala juga ya punya. Jadi kendalanya itu. Iya. Kendalanya anak jenuh, kadang dia udah bosan untuk di video lagi, ngerjain itu lagi, nggak mau. Ada orang tua yang nggak punya HP nggak, Bu? Enggak. Tapi alhamdulillah rata-rata punya. Ada rata-rata. Kendalanya itu palingnya jenuh, mogok. Malas untuk video lagi. Oh, ada yang nggak pede nggak di video? Misalkan nggak mau di video, ada. Oh iya. Ya, penilaiannya gimana, Bu, jadinya? Penilaian, pertama kan TK ini penilaiannya proses kan. Iya. Proses dari awal dia ketemu sampai dia awal masuk sekolah sampai dia di dalam pembelajaran di KBM sampai pulang tuh kan melalui proses gitu. Proses pengamatan, observasi yang seperti itu. Nah, di sini hal-hal seperti itu betul-betul hilang, betul-betul tidak bisa didapatkan penilaian prosesnya. Gitu. Dan itu ya sangat. Ibu jangan ibu. Ada lagi nggak, Bu, tantangannya? Tantangannya itu ya pertama penilaiannya. Jadi penilaian prosesnya sangat-sangat tidak bisa dilaksanakan. Ya. Sehingga untuk nanti hasil rapotnya, hasil akhirnya itu terkadang kita bingung. STTPA yang diharapkan itu tidak sesuai standarnya. Gitu. Betul-betulnya. Jadi apalagi kalau anak-anak yang mengalami kekurangan, misalnya dia ada masih ya? bicaranya Malu-malu. masih belum bagus, iya. masih ada sedikit cadel, masih belum dipahami. Nah, ketika di daring ini
TK ataupun mungkin SD kelas Nah, dasar masih perlu ya SD bimbingannya. kelas rendah, itu sangat-sangat langsung harus. Harus disampaikan ya Bu. Ya, PPKM boleh lah Tah, kalau misalnya gitu memang ya. masih keadaan seperti ini, tapi sebisa mungkin anak juga ada tatap muka sehingga Tah, si gitu. guru juga bisa langsung melihat karakter anak si ini Tah, seperti ini. gitu. Kira-kira apa sih yang paling tepat treatmentnya untuk si anak Tah, ini? betul. Ya Bu, makasih ya Bu. Hasil wawancara yang telah dilakukan yaitu bahwa pada umumnya konsep belajar yang diberikan yaitu luring dan daring dengan kurikulum 2013 yang disesuaikan dengan masa pandemi COVID-19. Untuk media yang digunakan adalah HP masing orang tua dan aplikasi WhatsApp, video, foto, pesan suara, dan video call. Untuk alat dan bahan yang digunakan adalah alat dari sekolah. Tanggapan dari orang tua dan anak-anak dalam BDR ini yaitu orang tua rata-rata mendukung dan anak-anak juga antusias, walaupun ada 1-2 yang mogok. Dan kendalanya yaitu ada orang tua yang tidak memiliki HP dan tidak bisa mengaplikasikan HP. Ada juga 1-2 anak yang mogok, dan kendalanya juga dalam guru dalam proses penilaian serta pengembangan aspek pertumbuhan anak. Untuk proses penilaiannya yaitu harian berupa motivasi, apresiasi atau komentar dari guru tentang hasil karya anak atau tampilan anak. Untuk mingguannya yaitu dalam prakarya yang telah dibuat oleh anak, yaitu yang semesternya yaitu pembagian rapot. Dan yang menjadi tantangan bagi guru adalah bagaimana guru bisa menciptakan pembelajaran yang menarik agar anak tertarik dan tidak bosan. Yang keduanya yaitu bagaimana mengoptimalkan kemampuan anak dalam pembelajaran daring ini. Yang ketiga yaitu komunikasi juga untuk mengetahui kendala yang dihadapi orang tua, membantu orang tua memberi motivasi tantangan kepada anak adalah bagaimana guru mampu mengembangkan kemampuan komunikasi dan penggunaan alat komunikasi atau teknologi masa kini. Tips atau harapan guru yaitu bagaimana pemerintah memberikan kebijakan untuk tatap muka dengan anak usia dini yang pada umumnya masih membutuhkan bimbingan secara langsung dari guru, karena ada sebagian orang tua yang sibuk bekerja atau yang tidak memiliki HP. Nah, tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan dan waktu pertemuan yang terbatas. Walaupun dengan pertemuan yang terbatas, bersama rekan guru, berikanlah tugas yang tidak memberatkan orang tua dan menyenangkan bagi anak, yaitu dengan mempelajari aplikasi yang menarik. Untuk orang tua adalah dengan menciptakan suasana belajar menyenangkan dan tidak menekan. Demikianlah pemaparan dari hasil wawancara yang dilakukan di Kecamatan Bojong Loakaler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.